Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mari sekali lagi kita muliakan Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, para upasaka-upasika yang berbahagia, yang pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat-sehat tanpa halangan. Dengan demikian, Anda sekalian dapat hadir di Dhammasala ini. Ya, hari ini saya akan membawakan topik, yaitu ada 4 hal yang perlu Anda ketahui kalau Anda ingin sukses atau berhasil melakukan pekerjaan. Pada suatu hari, Anathapindika, yaitu umat Sang Buddha yang kaya, menghadap kepada Sang Buddha dan dia bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, doa apakah kiranya yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dengan baik?" Kemudian Sang Buddha menjawab, "Anathapindika, kalau hanya sekedar tergantung pada doa, maka orang itu tidak akan berhasil. Tetapi kalau Anda mengetahui 4 hal ini dan melakukannya, maka orang itu akan banyak berhasil." Lalu Anathapindika bertanya, "Apakah Bante keempat hal itu?" Dengarkan Anathapindika, keempat hal itu dapat kita lakukan sendiri. Yang pertama, yaitu orang itu harus memiliki pengetahuan apa yang akan dilakukan atau dikerjakan. Dengan memiliki pengetahuan itu, maka pelanggan akan jadi suka dan akan kembali lagi. Dan setiap pengetahuan itu tentu tidak sama satu dengan yang lain, bergantung kepada keunggulan dari kepandaian orang tersebut. Contohnya, seorang pembuat gigi palsu, maka tentu keahliannya adalah berbeda dengan orang per orang. Ada yang dia cara memeriksanya dengan teliti dan membuatnya dengan teliti dan rapi. Dengan hasil itu maka orang menjadi puas. Kalau orang menjadi puas,
maka dia akan bercerita dengan seikhlasnya, memberitakan kepuasannya itu dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian sama dengan mempromosikan keunggulan si pembuat gigi itu, maka berdatanglah orang-orang yang ingin membetulkan giginya itu. Itulah keahliannya, satu pengetahuan. Karena itu perlunya ada pendidikan yang baik, dimulai sejak kecil, dibiasakan untuk sekolah dan seterusnya yang formal. Di samping itu banyak pengetahuan yang di pendidikan di formal itu tidak diberikan, maka itu perlu mereka mencari guru les atau kursus, karena di sekolahan itu tidak ada bimbingan yang setara memadai. Contohnya main organ, musik dan sebagainya. Itu kan tidak semua sekolahan ada. Kalau ingin anaknya pandai, ya otomatis perlu mencari guru yang mahir. Dengan demikian anaknya akan memiliki pengetahuan bermain musik yang bagus. Jadi satu, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, perlunya bekerja keras dan rajin. Kalau memiliki ilmu pengetahuan dan kita tidak rajin, ya sama saja, percuma. Dia tidak akan berhasil. Kemudian yang ketiga, memiliki apa yang disebut kalyanamita. Kalyanamita adalah teman. Tentunya di sini adalah teman yang baik. Dengan adanya teman yang baik atau kalyanamita, maka hasil pekerjaan kita akan dapat kita ketahui melalui nasihat-nasihat mereka atau kritik-kritik mereka. Dengan demikian kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit menjadi sempurna. Sedangkan yang keempat, ini memang sulit kita peroleh. Tetapi justru yang keempat ini adalah yang paling penting, yaitu apa? Seseorang harus memiliki apa? Timbunan jasa kebajikan pada masa lalu. Karena itu di dalam Manggala Sutta ada timbunan jasa masa lalu merupakan berkah utama. Contohnya, walaupun Anda tidak memiliki pengetahuan, kalau Anda memiliki timbunan jasa kebajikan itu, Anda bisa mencari pegawai yang ahli dalam bidang itu dengan setia. Maksudnya orang ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengkhianati Anda. Siapa yang menjaga itu? Yang menjaga itu adalah timbunan jasa kebajikan Anda sendiri. Karena pada masa lalu Anda banyak melakukan perbuatan-perbuatan bajik, itu adalah timbunan jasa Anda. Dengan demikian, karena timbunan jasa Anda itu, maka orang itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh membantu Anda hingga sukses. Jadi ada 4 hal. Saya ulangi. 1.
ilmu pengetahuan yang akan Anda kerjakan. Itu Anda bisa belajar, baik melalui sekolahan formal maupun non-formal. Contohnya, Anda ikut kursus-kursus pelajaran yang banyak. Apalagi zaman sekarang, Anda bisa juga mencari informasi di YouTube, ketik Mbah Google, maka disitu akan muncul. Nah, tetapi jangan terlalu percaya karena banyak yang juga menjerumuskan. Jadi harus kita cek. Nah, itu. Dengan demikian, maka semakin Anda memperoleh pengetahuan, maka Anda semakin aman. Pengetahuan apa yang kita pelajari itu, Bante? Semua pengetahuan janganlah Anda anggap remeh. Karena suatu saat pengetahuan itu akan membantu Anda. Jadi pengetahuan apapun jangan kalian anggap remeh. Karena suatu saat pengetahuan yang Anda remehkan itu bisa menjadi penolong Anda. Di pengetahuan apapun, kalau ada, Anda bisa belajar. Bahkan, tadi kan saya katakan, pengetahuan itu dapat kita peroleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Non-formal adalah kita melihat tindakan atau kelakuan apa yang terjadi di masyarakat. Bahkan seorang anak kecil pun juga bisa memberi pengetahuan kepada kita, walaupun tidak secara sengaja. Karena itu perlu kita cukup jeli dan cukup hati-hati. Di samping itu, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Di samping tadi, 1, pengetahuan, ilmu pengetahuan. 2, kerja keras. 3, kalyanamita. 4, yaitu apa? Timbunan jasa kebajikan. Nah, untuk memperoleh timbunan jasa kebajikan, tidak hanya tergantung kepada kebajikan-kebajikan masa lalu kita, tetapi juga ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya kesempatan. Yang kedua, adanya keberanian. Yang ketiga, adanya kemampuan. 1, adanya kesempatan. Yang kedua, adanya keberanian. Yang ketiga, adanya kesempatan. Contohnya, ada orang tua, seorang nenek yang ingin menyeberangi jalan. Tetapi jalan itu sangat ramai. Banyak berlalu lalang kendaraan. Jadi nenek ini tentu saja dia tidak akan bisa jika tidak ada hal-hal tadi. Kesempatan, keberanian, kekuatan. 1, selama jalan raya itu ramai, dia tidak ada kesempatan untuk jalan. Ya tidak bisa, dia harus sabar menunggu jalan itu sepi. Kalau di perempatan jalan itu ada traffic light,
saat lampu merah, maka kendaraan yang dari arah itu ada berhenti, maka nenek ini barulah memperoleh kesempatan dan bisa menyeberang. Itu contohnya. Yang kedua, walaupun ada kesempatan, misalkan contohnya kalau setelah lampu merah, lampu kuning kan mulai kendaraan kan mengerem kelajuan mereka. Saat itu jalan itu akan menjadi sedikit keramannya berkurang. Tetapi kalau nenek itu tidak memiliki keberanian, ya tidak bisa. Satu, kesempatan ada, tapi keberanian tidak ada, ya tidak bisa. Itulah yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, kekuatan. Nah ini, walaupun kesempatan ada, keberanian ada, kemauan ada, atau keberanian ada, tetapi kekuatan tidak ada. Karena apa? Dia baru kecelakaan, ini sekedar contoh, sehingga tidak bisa jalan cepat, tidak ada yang membantu, berarti tidak ada kekuatan, dia tidak bisa. Yang keempat, kemauan. Ya. Itu kesempatan, dua, keberanian, ketiga, kemauan, keempat, kekuatan. Jalan sudah mulai sepi, kesempatan ada, kemudian ada orang, ini sebagai contoh, anak muda yang baik hati mau menolong, berarti kan ada kekuatan. Tetapi nenek ini enggan, tidak mau, malas saya. Baru hujan, jalan licin, saya tidak mau. Saya tolong nek, tidak bisa, karena itu empat hal ini juga perlu diperhatikan. Itu kesempatan, dua, kekuatan, tiga, keberanian, empat, kemauan. Walaupun tiga lainnya ada, tapi kalau kemauan tidak ada, ya dipaksa bagaimanapun juga tidak akan terjadi atau tidak berhasil. Atau nenek itu ya namanya tidak ada kemauan, ya tidak akan menyeberang. Itulah. Jadi di samping empat hal yang tadi juga ada yang empat terakhir. Jadi kalau total 4 tambah 4, 8. Jadi komplitnya ada 8 hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama secara umum yang penting memiliki pengetahuan. Yang kedua memiliki kalyanamita atau teman bekerja. Kemudian yang ketiga kerajinan. Kemudian yang keempat adalah timbunan jasa kebajikan. Dari itu ada lagi 4 hal kecil yang perlu bisa berhasil. Satu, yaitu apa? Keberanian, kesempatan, pengetahuan, kerajinan, kalyanamita, kemudian pupukan kebajikan masa lalu. Dan yang 4 kecil adalah keberanian, kesempatan, kekuatan, dan kemauan. 8 hal ini kalau ada, maka Anda bisa melakukan pekerjaan
yang sesulit apapun menjadi berhasil. Itulah nasihat Sang Buddha kepada Anathapindika. Suatu saat Anathapindika itu memang adalah seorang pengikut Sang Buddha yang sangat patuh dan melaksanakan dhamma. Jadi kalau ada sesuatu pekerjaan, keuntungan itu dia nomor duakan, tetapi kebenaran dhamma yang dia pentingkan. Nah, suatu saat Anathapindika ini usahanya mau bangkrut. Dia adalah seorang pedagang ikan. Jadi dia pelihara dan juga mengambil dari orang lain, menerima dari orang lain ikan-ikan, kemudian dia jual. Nah, saat itu usahanya lagi sepi lah, perdagangan lagi sepi. Nah, saatnya itu dia juga memerlukan tambahan modal. Kesulitannya apa? Banyak orang-orang yang berhutang dengan dia, ya memang tidak mau membayar atau belum mampu membayar karena saat itu perdagangan memang lagi sepi. Ya, Anathapindika pun juga tidak bisa memaksa. Kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa Sang Buddha, Anathapindika adalah pengikut setia Sang Buddha. Walaupun perdagangan lagi sepi dan usahanya lagi merosot, tetapi dia tetap setia memberikan sesuatu yang dia mampu, dia miliki, dia kasihkan. Yaitu terutama kepada anggota sangha. Dia setiap hari selalu pergi ke wihara, kemudian berdana, baik makanan maupun jubah atau keperluan-keperluan para bhikkhu itu selalu dia penuhi. Nah, di pintu gerbangnya itu hidup seorang dewa. Nah, dewa ini kasihan melihat keadaan Anathapindika. Sudah usahanya merosot, tetapi dia masih memberi. Maka dia mulai menampakkan diri pada Anathapindika dan memberi nasihat. Anathapindika, kamu memang orang yang baik, suka berdana, tapi sekarang kondisimu sudah parah, maka kamu jangan berdana. Toh selain kamu berdana, masih ada yaitu Ibu Wesaka. Nah, Ibu Wesaka juga kaya. Jadi kalau kamu tidak berdana, Ibu Wesaka itu pasti berdana. Jadi sangha itu tidak berkekurangan. Jadi untuk sementara ini kamu tak usah berdana lah, supaya usahamu nanti pulih kembali. Tetapi apa yang terjadi? Anathapindika marah kepada dewa penjaga pintunya itu. Kamu jangan membuat saya hilang keyakinan saya. Memang saat ini saya tidak mampu, tapi
masih bisa lah, kalau ada kemauan, ada ketulusan, saya masih bisa memberikan. Kalau kamu membuat saya lemah keyakinan saya kepada Buddha Dhamma Sangha, lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan bertempat tinggal di sini. Akhirnya apa? Dewa pintu itu diusir sama si ini Anathapindika. Ya, Anathapindika kan seorang sotapati, ya toh? Yaitu tingkat kesucian pertama. Dewa itu pun juga takut, maka dia pergi. Tapi dia pergi, sekarang saya ini tidak punya tempat tinggal, gimana ini? Akhirnya dia menghadap ke Dewa Saka, minta tolong. Raja Dewa, saya diusir oleh Anathapindika, saya minta tolong. Apa yang perlu saya lakukan? Dewa Saka mengatakan, ya kamu juga salah. Wong Anathapindika itu keyakinannya terhadap Tiratanu sangat kuat. Tidak bisa kamu singgung demikian. Lalu bagaimana? Gini, masalahnya Anathapindika ini bisa diselesaikan. Memang, apa itu? Dunia perdagangan lagi sepi, tapi walaupun begitu, dia memiliki timbunan jasa masa lalu, jadi masih bisa ditolong. Bagaimana? Ini banyak pedagang yang utang tidak bayar, ya. Nah, itu kamu boleh menakut-nakuti mereka melalui mimpi, suruh mereka itu bayar, yang mampu bayar harus bayar, yang tidak mampu ya usahakan. Dengan demikian maka sebagian modal dari Anathapindika akan kembali. Oh ya, ide yang bagus. Baik, kalau soal nakut-nakuti orang itu aku ahlinya. Maka dewa ini mulai memberi mimpi kepada orang-orang nakal yang mampu bayar tapi tidak mau bayar beralasan. Yang kedua, cari itu harta karun leluhur Anathapindika yang terpendam, yang dia tidak ketahui. Kamu cari, tanya kepada Dewa Bumi, di mana harta karun itu tersimpan. Dengan demikian, kalau ketahuan, Dewa Bumi pasti tahu. Kamu gali, kamu tunjukkan, maka itu merupakan tambahan modal yang sangat besar. Ya, betul. Ide bagus. Saya akan cari itu Dewa Bumi, suruh cari apa itu harta karun yang terpendam, yang mungkin digeser Yaka dan sebagainya. Dewa Bumi pasti tahu. Karena itu, kalau Anda sedang kesulitan, bisa juga meminta tolong pada Dewa Bumi, ya toh. Semoga Dutikung carikan harta terpendam saya kalau punya. Kalau punya, ya. Kalau tidak punya ya jangan mengeluh, ya toh. Nah itu akhirnya dengan dua cara itu Anathapindika mulai pulih lagi, yaitu orang-orang yang utangnya nunggak ditakut-takuti oleh dewa pintunya untuk mau membayar. Yang kedua, harta terpendamnya dicarikan oleh Dewa Bumi. Jadi Anda jangan meremehkan kedua dewa ini. Satu, Dewa Bumi. Kedua, Dewa pintu Anda. Ya, ada dua dewa. Senmen Dewa pintu, Dutikung Dewa Bumi, ya.
itu perlu Anda rawat. Karena itu di Parita Manggala juga bahwa Sang Buddha mengatakan para dewa termasuk nasihat ini sebetulnya nasihat untuk dewa ruka, yaitu dewa pohon, bahwa manusia itu sangat setia, setiap saat memberikan persembahan kepadamu. Karena itu kamu juga perlu menolong mereka. Ya, jadi ada dewa pintu, ada dewa bumi, termasuk dewa pohon. Nah, itu memang kewajiban mereka untuk menolong kita karena kita sudah boleh dikata setiap hari memberi persembahan kepada mereka. Kalau di Bali, setiap hari orang Bali itu pasti di depan pintunya dikasih canang. Kemudian di perempatan jalan pun juga mereka letakkan canang. Canang itu adalah persembahan yang dibuat dari janur sesuai dengan adat Bali. Jadi mereka sering melakukan itu. Kemudian di Singkawang itu kebanyakan di setiap depan pintu rumah ada tapekong atau tuapekong. Tuapekong itu juga sama dengan dutikong. Mereka pasti sembahyang di situ. Itu berdasarkan kebiasaan mereka. Jadi itu adalah sebetulnya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan dhamma, tapi sudah mulai sedikit demi sedikit hilang. Tapi kalau leluhur Anda dulunya melakukan itu, bisa Anda lanjutkan. Ya. Jadi itulah padahal yang perlu Anda ketahui. 1. Memiliki ilmu pengetahuan. 2. Rajin bekerja. 3. Memiliki kalyanamita. Yang keempat paling penting adalah memiliki timbunan jasa kebajikan pada masa lalu. Kalau masa lalu Anda tidak punya, ya mulai sekarang, mulai detik ini, Anda melakukan banyak kebajikan. Bagaimana caranya? Selain berdana yang paling mudah dilakukan, bisa Anda memberi sedikit atau banyak sesuai dengan keperluan. Tapi Anda juga bisa melaksanakan Pancasila dengan baik. Itu juga merupakan timbunan jasa kebajikan. Ya, saya rasa uraian saya cukup sekian. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Ya, kepada umat, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Tidak ada, suara saya kan keras, semua dengar, ya kan ya? Ya, kalau tidak ada, kita tutup. Kemudian mami makan minum.